Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, ada doa yang sering dibacakan atau dipanjatkan orang ketika musim haji, baik di ketika ia sendiri mau berhaji atau disampaikan kepada orang yang akan atau setelah pulang dari haji atau setelah pulang dari naik haji, yaitu doa semoga menjadi haji yang mabrur, atau semoga Allah menjadikan haji Anda haji yang mabrur, atau barangkali atau bahasa Arabnya Allahumma jal hajjahu atau hajjana hajjam mabruro, dan seterusnya. Memang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Atau dengan kata lain, surgalah tempat yang pantas bagi orang yang hajinya mabrur. Kalau kita lihat dari bahasa, ya, dari segi bahasa, kata mabrur itu dari bahasa Arab, ya. Artinya antara lain mendapatkan kebaikan atau menjadi baik, dan banyak lagi artinya. Kalau kita lihat akar katanya, kata mabrur itu berasal dari kata barra, berbuat baik atau patuh. Dari kata barra ini kita mendapati kata birrun atau kata albirru yang artinya kebaikan. Jadi menurut syariat, al-haji mabrur artinya haji atau haji sebagai ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, haji mabrur menurut syariat ialah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang mendapatkan kebaikan atau haji yang pelakunya menjadi baik. Rasulullah pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud tentang amal yang sangat disukai Allah. Beliau menjawab bahwa amal yang sangat disukai Allah itu ada 3. Salah satunya adalah birrul walidain, berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Dalam konteks berbuat baik kepada kedua orang tua, Al-Quran juga menggunakan kata bentukan barra, yaitu yang terdapat pada surat Maryam ayat 14, ya. Bunyinya, atau surat 19, ya, surat Maryam ayat 14. Bunyinya wa barran biwalidayhi walam yakun jabbaron asiyya. Kemudian juga dalam surat Luqman, ya, dalam surat Luqman ayat 14, Allah memberi tuntunan pada kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu taati mereka, dan pergaulilah keduanya di dunia, di dunia ma'rufa, dengan baik. Jadi andaikan kedua orang tua kita masih kafir, kita wajib mempergaulinya dengan baik.
Misalnya kita betul, menurut kita ya, kita betul dan orang tua kita salah. Tapi bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik kepada orang tua. Dalam konsep birrun ini, kita tidak boleh taat kepada orang tua yang mengajak kepada hal-hal yang tidak bisa kita terima karena tidak benar. Namun sikap tidak taat ini terbatas pada ajakan yang tidak benar saja. Kemudian kita kembali kepada konsep al-birru. Jadi yang penting kita pahami berkenaan dengan al-hajjul mabrur dan kaitannya dengan kemanusiaan adalah yang dimaksudkan dalam ayat pertama dalam juz keempat ya, atau surat Ali Imran ayat 92 ya, ayat pertama dalam juz keempat, atau sering orang mengatakan juzlan tanalu ya, juzlan tanalu ya. Atau surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kamu mendermakan sebagian dari hartamu yang kamu cintai. Seluruh perbuatan kita yang tidak mengacu pada pengorbanan harta untuk orang lain atau orang miskin atau kepentingan sosial tidak akan menjadi albirru, bukan kebajikan maksudnya. Dengan demikian al-hajjul mabrur adalah haji yang menjadikan orang itu setelah melakukannya atau sepulangnya ke kampung dia memiliki komitmen sosial yang lebih kuat. Jadi meningkatnya komitmen sosial itulah sebetulnya yang menjadi indikasi dari kemabruran, yaitu sepulangnya melakukan haji, ia menjadi manusia yang baik. Jangkauan amal ibadahnya jauh ke depan dan berdimensi sosial. Kemudian al-hajjul mabrur memiliki kaitan dengan akhlak atau budi pekerti luhur, akhlakul karimah ya, dengan budi pekerti yang luhur, dengan amal saleh ya. Jadi orang yang hajinya mabrur akan terlihat selain dari peningkatan kualitas ibadahnya juga pada kualitas amal solehnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa kita kaitkan dengan hadis al-hajju arafah ya. Al-hajju arafah. Ada hadis kan yang berbunyi al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Maksudnya dari sudut fikih kalau orang itu tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah, tidak sempurna atau batal. Di balik ungkapan Nabi itu sebetulnya ada makna yang sangat mendalam, yaitu ketika Nabi melaksanakan haji wada, beliau berpidato di Arafah. Dalam menyampaikan pidatonya ini beliau terlihat penuh perasaan. Dalam arti Nabi sangat menghendaki agar pidato ini benar-benar didengar dan dilaksanakan. Hingga beliau berpesan hendaknya yang hadir di Arafah itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Berkali-kali Nabi mengatakan, bukankah aku sudah sampaikan, kata Nabi. Lalu semuanya menjawab, sudah ya Rasulullah. Apa yang disampaikan Nabi di Arafah itulah yang disebut khutbatul wada atau pidato perpisahan. Dinamakan demikian karena tidak lama setelah itu, kira-kira 3 bulan ya, kira-kira 3 bulan kemudian Nabi wafat. Dalam khutbah wada ini Nabi menegaskan tentang, atau dalam bahasa sekarang, hak asasi manusia ya, tentang hak asasi manusia. Beliau bersabda, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu itu haram. Artinya, haram itu artinya suci, tidak boleh diganggu-gugat.
sebagaimana haramnya harimu ini, bulanmu ini, dan ke tempatmu ini. Maksudnya sebagaimana sucinya harimu ini, bulanmu ini, dan tempatmu ini. Maka mulai hari itu tradisi Arab jahiliyah, artinya Arab sebelum Islam, yang mudah sekali menumpahkan darah, dihabisi oleh Nabi. Ya. Darahmu itu, kata Nabi, adalah suci, karenanya harus dilindungi, dan hartamu juga suci. Karena itu selain menghormati jiwa dan raga, agama kita juga menghormati kepemilikan pribadi. Dalam ajaran agama Islam, pemilikan pribadi itu suci. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mati membela hartanya, hartanya itu termasuk maka. Barang siapa mati membela hartanya, ia termasuk mati syahid. Jadi kalau ada maling masuk rumah dan kita lawan sampai kita mati, ya, kita melawan maling itu, berarti kita mati syahid. Meskipun menurut fikih hal itu disebut syahid akhirat. Artinya si mayat masih tetap harus dimandikan. Orang hamil juga begitu. Orang hamil yang meninggal ketika melahirkan juga disebut syahid akhirat. Ajaran Islam menegaskan bahwa harta itu tidak boleh diganggu-gugat. Ya. Dalam ilmu ekonomi kita dapat melihat, ya, dalam kapitalisme, kita lihat dalam kapitalisme. Dalam kapitalisme, harta tidak boleh diganggu-gugat. Namun, penggunaannya boleh semau-maunya. Sedangkan dalam Islam, tidak demikian. Tidak boleh diganggu-gugat karena harta adalah hak suci kita. Tetapi penggunaannya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menggunakannya secara sembarangan. Kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, haji mabrur itu ialah antara lainnya yang pelaksanaannya harus dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Biaya dan bekalnya harus dari harta yang halal dan thayyibah, yang halal dan baik. Pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan syariat atau dengan tuntunan manasik haji, ya. Kemudian yang keempat, menghindari seluruh larangan ihram dan perbuatan maksiat yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala haji. Yang kelima, memperbanyak zikir, istighfar, dan amal soleh lainnya dalam melaksanakan ibadah haji itu. Kemudian ada indikatornya atau ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-cirinya orang yang hajinya mabrur. Yang itu sebenarnya yang tahu itu hanya Allah, ya. Ada ciri-cirinya. Yang tahu sebenarnya seorang itu mabrur atau tidaknya itu sebenarnya hanya Allah. Namun dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut, ya. 1, santun dalam bertutur kata. Kemudian menyebarkan kedamaian. Ya, dia selalu menghindar dari hal-hal yang dapat menjadikan keonaran, menimbulkan keonaran. Kemudian yang ketiga, memiliki kepedulian sosial. Keempat, berperilaku atau beramal lebih baik dari sebelumnya, dari sebelum haji. Kemudian bertambah zuhud terhadap dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Yang keenam, senantiasa berserah diri, tawakal, ya, senantiasa bertawakal atau berserah kepada Allah dengan menerapkan sikap sabar, syukur, tawakal dan ridho. Demikian saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Anda yang telah melaksanakan ibadah haji. Semoga haji Anda menjadi haji yang mabrur. Artikel ini saya sarikan dari berbagai kitab, ya. Ada Ihya Ulumuddin, kemudian buku-bukunya Dr. Nurholis Majid, kemudian buku-bukunya Profesor Dr. Quraish Shihab,
dan bukunya Profesor Dr. Munasir Ali. Demikian, wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.